Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali bertemu, kita berbagi, kita sharing. Ada beberapa hal yang mungkin baru saya sadari, mungkin sesuatu yang sudah sadari cuman mungkin terlupakan dan kembali disadarkan akan hal ini. Teman-teman, ternyata memang diri kita ini ibaratkan suatu komputer yang memang ada secara lahiriah dan juga batiniah. Maksudnya apa ya? Kalau di komputer kan kita lihat ada yang namanya, contoh ketika kita membuka suatu website itu ada tampilan, teman-teman ya. Ada tampilan, ada bentuk gambar apa semuanya yang begitu indah atau apapun lah. Dan ternyata untuk menghasilkan itu semua, di balik itu semua ada yang namanya coding. Kumpulan deretan dari semua angka-angka, rumus-rumus, bahasa pemrograman untuk membentuk itu. Ya, artinya apa? Begitupun yang saya lihat itu yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita lihat, apa yang terjadi, apa yang yang terjadi dalam hidup kita ini hanya tampak luar, teman-teman semuanya. Tampak luar. Ketika memang kita ingin merubah untuk memperindah apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita miliki, ya sejatinya bukan merubah di luar, teman-teman. Ternyata kita harus merubah masuk yang dibalik itu semua. Kita harus masuk ke bahasa pemrograman yang ada di dalam diri kita. Itu masuk lebih dalam ke dalam diri kita. Jadi masuknya ke dalam, teman-teman. Ketika kita punya masalah apapun, jalan keluarnya itu bukan kita membenahi yang di luar, teman-teman, tapi bagaimana kita masuk ke dalam dan merubah bahasa pemrograman yang ada di dalam diri kita. Karena jasad ini kalau misalkan ibaratkan bentuknya seperti kalau memang bentuknya ini seperti tadi ya, secara wasilah kita diciptakan dari tanah. Kita melihat secara filsafat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari tanah itu sendiri. Dan sama halnya seperti diri kita yang memang Allah ambil dari saripati tanah, yang ini menjadi suatu lahan untuk tumbuh berkembangnya sesuatu. Nah, tinggal apa yang mau kita tanam di dalam diri kita. Nah, kalau bahasanya pemrograman apa yang mau kita tempel, pemrograman apa yang mau kita tempatkan di dalam diri kita. Nah, kita harus masuk lagi lebih dalam. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Nah, kalau memang kita mau mencari sendiri ya silakan, bahasa pemrograman apa banyak juga kok di YouTube di mana yang membahas tentang bagaimana kita membentuk alam bawah sadar. Kayak gitu, teman-teman. Karena memang bahasa pemrograman secara dalam diri manusia itu terbentuk di antara umur 0 sampai dengan 7 tahun itu untuk membentuk bahasa pemrograman dalam diri, yang sebenarnya itu yang menjadi kunci hidup selama seterusnya. Kuncinya di situ. Apapun itu yang menjadi dasar atau itu yang menjadi pola. Mau apapun yang terinput, ketika tidak sesuai dengan pola yang ada di dalam diri kita, maka kita otomatis menolak hal itu. Ya, contoh misalkan contohnya misalkan kita ingin menjadi seorang yang berkelimpahan, tapi di dalam diri kita tidak punya pola untuk mendapatkan keberlimpahan. Tidak ada bahasa pemrograman untuk bisa termanifestasinya keberlimpahan dalam hidup kita. Ya gitu. Yang mungkin terefleksinya malah sesuatu yang bukan keberlimpahan gitu kan, kesulitan atau apapun. Contoh, apa pandangan kita ketika kita bertanya ke dalam diri untuk menemukan salah satunya screen diri kita. Coba, apa yang terlintas di dalam pikiran ketika kita membayangkan uang? Itu aja dulu. Apa yang kita bayangkan ketika kita melihat orang kaya? Itu. Apakah kebencian? Kan? Apakah kita melihat uang ini adalah sumber dari masalah, pertengkaran, pertikaian, gitu kan, fitnah? Nah, selama blueprint kita masih itu, maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan lewat uang itu.
punyanya uang, karena program kita sudah membaca bahwa uang ini sumber masalah. Ketika kita punya uang yang timbul masalah, gitu teman-teman. Nah, kita harus merubah lebih dalam lagi blueprint di dalam diri kita itu, bahasa pemrograman. Itu contoh kecilnya teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin berbagi, mungkin di sesi berikutnya. Ada salah satu blueprint yang memang ini yang menjadi titipan ya, dari Sang Maha Kesadaran, yang menjadi tujuan sejati yang harus terpasang, blueprint yang wajib terpasang, bukan hanya untuk keselamatan diri di alam dunia, tapi keselamatan diri untuk seterusnya. Ya mungkin nanti kita sambung lagi. Untuk sekarang untuk memahami bahwa di dalam diri kita ini yang harus ada yang namanya blueprint. Itu aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.